Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Baik, tema kita kali ini adalah pesan leluhurmu kepadamu untuk percintaanmu. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan ya, dan yang lainnya bisa kalian lihat di playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Ya, dan kalian bisa langsung dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untukmu. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, kira-kira apa yang leluhurmu ingin sampaikan kepadamu. Dan untukku juga ya. Oke, berikan energi kalian sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi tentang pesan leluhur. Oke, apa yang ingin dia sampaikan saat ini? Oke, bicara Queen of Cups, lebih tenangkan diri. Ya, lebih tenangkan diri, apalagi masalah cinta, masalah keuangan juga. Ya, mungkin ke depan banyak masalah, tapi ingat jangan pernah mau terfokus pada masalah, tetapi fokuslah pada solusi. Setiap manusia pasti punya masalah. Ya, jangan sampai energi negatif merusak energi positifmu, dimana kamu memancing malapetaka datang karena emosimu. Ya, di sini besok saya lihat ya, leluhurmu menyampaikan untuk kamu jangan terpancing emosi dari orang-orang toksik, dan jagalah dirimu dari orang-orang toksik. Kalau kamu tidak menjaga dirimu dari orang-orang toksik, berarti kamu mengizinkan mereka yang toksik ini datang untuk membuatmu marah, membuatmu kecewa, membuatmu terluka, karena dirimu tidak tegas untuk menjaga dirimu. Nah, ini jadi kewajibanmu untuk menjaga dirimu ke depannya. Ya. Banyak orang yang cari-cari masalah. Banyak orang yang mungkin mulutnya ceplas-ceplos, akhirnya kamu tersinggung. Atau tindakannya yang gegabah, akhirnya kamu terluka. Ataupun ucapannya juga pedis, sadis, ceplas-ceplos. Ataupun sebaliknya, ini energinya bisa terbolak-terbalik. Kamulah yang ceplas-ceplos, akhirnya orang terluka. Orang langsung balas, akhirnya kamu juga terluka. Ataupun tindakanmu. Nah, ini hati-hati. Ya, karena ke depan banyak yang sengaja maupun tidak sengaja akhirnya melukaimu secara fisik ataupun mental. Ya, ini lebih ke berjaga-jaga aja ya, karena readingan ini bukan untuk yang negatif ya, ini untuk positif. Dan ini readingan bukan dari saya ke kamu, tapi dari leluhurmu, dari semesta untuk kamu dan diriku. Ya, jadi jangan bilang Kak Ica berdakwah, berceramah, apa, saya nggak punya hak untuk menceramahi kalian ya. Saya di sini dituntun semesta untuk menyampaikan saja. Dan ini untukku juga, bukan untuk kamu saja. Jadi tidak ada yang sok menggurui di sini, karena saya juga belajar. Karena saya juga sama seperti kalian, mendengarkan dan mengikuti ya. Oke, kita lihat lagi Knight of Pentacles. Ke depan banyak rezeki, tapi kamu sudah siap belum untuk menerima? Rezekimu sudah ada, tinggal kamu siap menerima tidak. Kebanyakan malah kamu pergi. Rezeki ini mengejar nih. Ini baik berupa rezeki, baik berupa kesehatan, duit, terus juga cinta kasih. Rezeki kan banyak. Ya. Rezeki dari pangan, rezeki dari ilmu dan ya pokoknya pendidikan dan lain-lain ya. Itu kan rezeki.
Sekarang kamu mau belajar tidak? Mau upgrade dirimu tidak? Untuk menggapai itu. Kebanyakan ada yang nggak mau belajar. Contoh, kamu dikasih lahan, tapi nggak mau bercocok tanam, nggak mau berkebun. Ya ujung-ujungnya apa? Rezekimu up. Rezekimu down, tidak up ya. Dimana lahan sudah ada, tinggal kamu garap, bisa menghasilkan duit, bisa menghasilkan tanaman yang subur untuk dirimu makan dan bisa kamu jual. Atau kamu jadi berkat buat orang lain, kamu kasih saja ke tetangga. Setidaknya ini menghemat dari sisi finansial. Kamu sekarang lihat potensi apa yang ada dalam dirimu yang harus digarap, harus digali, harus dikembangkan. Ya, macam contoh saya nggak punya pekerjaan ya, kenapa harus tunggu PNS, kenapa harus tunggu CPNS, BUMN, kenapa tidak konten kreator, kenapa tidak yang online-online, sekarang sudah ada teknologi, kenapa harus zaman dulu yang harus kerja keluar rumah baru bisa dibilang kerja, sekarang di rumah aja bisa kerja. Nah ini, jadi kita jangan, kamu itu jangan, leluhurmu mau menyampaikan bahwa ikut perkembangan zaman, jangan pernah menyalahkan pemerintah. Ya, pemerintah juga itu lagi memikirkan negara. Kamu sekarang mikirkan dirimu sendiri, nggak usah pikir yang lain. BBM naik apa ya? Berarti ada cari solusinya, bukan marah-marah ribut BBM naik. Bukan Indonesia saja BBM naik, seluruh dunia juga semua punya masalah, bukan kamu saja. Ya, jadi cari solusi. Ya, ada bakat-bakatmu menyanyi, ya sudah, kamu menyanyi di mana? Menyanyi di party, menyanyi di kafe, apa tambahan-tambahan yang kamu sukai, talentamu sudah ada, tinggal dikembangkan. Dikembangkan itu yang akan menjadi duit, itu yang akan menjadi berkat. Besar sedikitnya ya disyukuri, supaya apa, energi kelimpahan full untuk dirimu. Bukan malah aduh cuman dapat 5.000, aduh cuman dapat segini. Aduh akhirnya apa? Oh dia nggak suka rezeki, dia mau kesialan. Oke, saya kasih kesialan terus atau miskin terus nanti. Nah itu karena kamu yang minta. Jadi bersyukur supaya apa? Kelimpahan dari yang 5.000 bisa menjadi 50 juta. Dari kelimpahan 50 juta bisa jadi 5 miliar. Iya kan? Kita kan nggak tahu nasib-nasib kita. Karena energi kesyukuran itu akan membuka pintu untuk kesyukuran lainnya atau kebahagiaan lainnya untukmu. Ya, tuh. Ya, ada Nine of Swords. Jangan dekat-dekat dengan orang yang kamu tahu bahwa itu jahat dan pernah jahat kepadamu. Memaafkan boleh, tetapi jangan pernah mengizinkan mereka datang kembali masuk dalam hidupmu. Kamu mengizinkan berarti kamu mengiyakan untuk mereka menyakitimu lagi. Ini entah siapapun. Ini di sini kan kisi-kisi aja. Kamu punya PR yang dimana kamu menentukan sendiri siapa yang pantas bersamamu dan siapa yang tidak pantas. Kamu sudah memaafkan, tetapi jangan mengizinkan. Saya sudah memaafkan Kak Ica, tapi saya mengizinkan dia. Ya otomatis kan kamu masih, kalau mengizinkan berarti jangan pikir-pikir yang negatif. Tapi kalau masih pikir, kemarin dia bikin saya kayak gitu, sudah deh pura-pura aja deh. Saya berteman dengan dia, padahal kemarin saya lagi marah nih dalam hati. Jadi jangan gitu, ujung-ujungnya kamu miskin. Karena energi positifmu tidak ada. Kenapa? Karena energi negatif dia dari orang yang kamu dramain ya, seolah-olah kamu sudah baikin ya. Akhirnya apa? Mereka menjahatimu lagi, kamu masuk lagi dalam jurang yang sama. Rezeki mampet, sakit-sakitan, sakit hati, dan dia juga pasti energinya up, dimana akan lebih membuatmu terluka lagi. Tapi dia sudah berubah Kak Ica. Syukur kalau dia sudah berubah. Tapi itu kan kembali ke dirimu. Memberikan kesempatan atau tidak itu semua kembali ke dirimu. Saya cuma menyampaikan dari pesan leluhurmu. Kalau ada yang pernah menyakitimu, itu adalah pelajaran dimana kamu tetap bisa memberikan pemaafan. Tetapi kalau dirimu belum menerima 100% maaf dari hati yang mana kamu masih ingat-ingat sakit itu, ya jangan pernah membuka hati untuk dirinya lagi. Pemaafan boleh, tetapi jangan mengizinkan dia masuk dalam hidupmu. Untuk kamu ingat-ingat masa lalu. Kalau kamu sudah tidak ingat-ingat masa lalu ya bisa. Tapi kalau masih ingat-ingat kemarin dia selingkuhi saya, kemarin dia pukul saya, kemarin dia maki saya, kemarin dia ludahi saya. Itu yang diingat-ingat ya otomatis rezeki, kesehatan itu akan tertutup. Yang akan dapat adalah rezeki seret, malah petaka, malah dia tambah parah bikin kamu. Ya, nah itu leluhurmu menyampaikan bahwa kamu yang harus bijaksana untuk menentukan sikap atas masa depanmu. Ya. Oke, di sini ada the Chariot ya. Masa depanmu ceria. Jangan takut. Ini banyak yang sudah takut. Wah, ini ke depan bagaimana nih? Wah, resesi, ada krisis moneter, ada ini, ada itu. Ingat, semesta mau kamu tenang. Selama kamu tenang, kamu akan mendapatkan solusi.
Ya, jangan terlalu berpikir yang terlalu jauh. Ujung-ujungnya kamu sakit, ujung-ujungnya kamu takut, ujung-ujungnya rezekimu tertutup. Ya, jadi harus tenang. Tenang dalam segala hal. Apapun yang terjadi, tenang. Karena dengan ketenangan kamu bisa mendengarkan suara semesta, di mana kamu akan mendapatkan solusi dari masalahmu. Ya, uang juga itu nggak akan datang kalau kamu gerasa gerusu. Panik-panik kan nggak akan datang dia. Ya, makanya lihat orang kaya, mana dia mau gerasa gerusu, mana mau salahkan pemerintah, malah dia cari solusi. Kita buka usaha apa ya supaya bisa mendapatkan uang gitu. Bukan ribut marah ya. Tapi orang-orang yang vibrasi rendah, vibrasi bawah, ya orang-orang yang miskin, di mana ya uang tidak ke mereka karena kondisinya mereka seolah-olah tidak mau menerima kebaikan, keberkat. Karena apa? Hatinya lagi terpuruk, hatinya lagi panik, hatinya lagi marah. Berarti apa? Rezeki tidak mau di situ. Rezeki hilang, ujung-ujungnya tambah pusing. Miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya. Karena hati. Jadi kelola hatimu supaya bersih. Jangan takut akan apapun yang terjadi. Ingat, semua ada solusi. Semua ada jalan keluar. Tinggal kamu mau menerima itu atau tidak. Menerima masalah dan menyelesaikan masalah, atau menerima masalah dengan lari dari masalah. Ya, itu semua keputusanmu. Kamu mau tetap miskin semakin miskin, atau dari miskin menjadi kaya. Intinya kan gitu. Semua pilihan. Nah, ini leluhurmu menyampaikan untuk jangan sampai kamu panik, jangan sampai kamu takut, jangan sampai kamu gegabah dalam mengambil keputusan. Kamu tetap harus tenang. Apapun itu. Berserah. Ingat, ada Tuhan. Semesta melindungimu. Ya. Tuh. Ya, walaupun mungkin kamu nggak punya duit, ya, tetap tenang. Dan di sini semesta juga ingin menyampaikan, dan leluhurmu menyampaikan untuk jangan sampai hutang. Hutang apapun, hutang online, hutang judol, ya, apa yang depo-depo itu ya, sampai berhutang. Ada beberapa seperti itu yang akan masuk dalam malapetaka karena kelilit hutang. KPR apapun ya. Kalau memang sudah terjadi, Kak Ica bagaimana? Ya sudah, lunasi, jangan tambah. Ya. Kalau kamu sudah tahu, di sini leluhurmu menyampaikan bahwa ke depan suku bunga tinggi. Boro-boro mau bayar bunga, makan aja susah. Ya. Kalau kamu ada hutang, berarti kamu akan ada energi ketakutan. Aduh, ini sudah tanggal berapa ya? Aduh, saya punya hutang sekian, uangnya belum cukup. Nah, itu menutup pintu rezeki. Karena apa? Panik. Kalau kamu nggak punya hutang, kamu, oh ya, kita makan nasi cuma nasi, oke. Nasi ini dibuat apa ya? Oh, nasi goreng dengan rica ataupun lombok ya, cabai di kebun, ambil 2 aja nggak apa-apa, dengan garam udah enak, nikmat. Minum dengan teh hangat, teh manis hangat, wah enak, bersyukur. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya ada rezeki lagi, ya pasti tuh. Dan itu sudah terjadi pada diriku. Beda dengan kalau orang panik karena hutang. Semakin pusing, semakin stres. Makanya kebanyakan orang itu sakit-sakitan sekarang, sakit-sakit nggak jelas. Tiba-tiba sakit karena apa? Pikiran, karena panik, karena stres. Hidup paling berharga itu adalah makan enak, tidur nyenyak. Dan kondisinya saat ini makan nikmat tapi serasa nggak enak, bener kan? Ataupun kita tidur tapi kok bangun badan pegel-pegel, berarti tidur nggak nyenyak. Nah itu, jadi kalau kamu sudah merasa bahwa saya makan nikmat, berarti fisikmu sehat. Dan kalau saya tidur nyenyak, berarti secara pikiran alam bawah sadar atau spiritualitas, kamu tenang, nyaman. Ya, jadi kalau kamu sekarang, wah badanku pegel-pegel, wah ini berarti kamu pikiran tuh. Ragamu tidur, tapi pikiranmu tidak. Pikiranmu berjalan, wah besok meeting, ada yang belum saya ini, besok harus saya laporkan semuanya nih ke bos. Wah saya belum mengerjakan ini, wah masih banyak PR-PR yang harus saya selesaikan. Ya kan? Akhirnya ujungnya sakit. Ya, sakit, keluarkan duit lagi, nggak ada duit. Nah ini jadi berantai. Jadi kalau kamu mau banyak duit, hidup sehat, ya, dari pikiranmu harus dan hatimu harus tenang. Dari logikamu harus jalan juga untuk mencari solusi, bukan marah-marah. Ya. Dan terakhir di sini Ten of Swords, ya. Masa depanmu akan lebih baik, jangan takut. Ya, tapi kalau kamu merasa bahwa saya ini susah, ya berarti akan susah. Tapi ingat, semesta selalu memberikan yang terbaik selama kamu berpikiran positif. Karena apa yang kamu pikirkan itu adalah doamu. Dan action. Ya, dimana kamu harus bersyukur, bahagia, harus tenang, dan action. Ya.
Karena energi kesyukuran itu akan menarik energi kebahagiaan untukmu. Dan energi kebahagiaan akan menarik energi kesehatan. Dan energi kesehatan itu akan menarik apa? Uang. Kenapa? Karena kamu produktif. Itu berantai. Jadi dari mana dulu? Dari hati. Hati yang tenang akhirnya pikiran juga ikut fresh. Dia bisa berpikir, mencari solusi. Dan hidupmu akan lebih baik. Jadi di sini saat ini leluhurmu ingin menyampaikan untuk kamu lebih tenang dalam setiap masalah apapun. Jangan takut, semesta bersamamu. Ya, oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate. Dan untuk angka hoki ya, saya sudah menarik energinya. Kita lihat untuk angka keberuntunganmu. Dimana kamu terkoneksi dengan angka 1, angka 3, angka 9, 4, 6, 0, dan 7. Jadi untuk angka hoki atau angka keberuntungan kamu terkoneksi dengan 1, 3, 9, 4, 6, 0, dan 7. Ini entah tanggal lahir, entah nomor rumah atau apapun ya. Kalau kamu mau usaha mungkin bukanya di tanggal-tanggal ini ataupun apapun ya, terserah dari kamu. Itu PR kamu yang memikirkan sendiri ya. Yang pastinya ini adalah angka hoki untukmu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat, dan saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.